Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah video tentang Ibnu Khaldun yang akan dibawakan oleh saya Fitria dan rekan saya Walia Dwi Cahya. Ibnu Khaldun, seorang yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran. Sejak dini, ia juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan bapak ekonomi Islam. Bahkan pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah jauh terkenal sebelum ada Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Di usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana, tulisan-tulisan dan pemikiran. Karya-karya Ibnu Khaldun diantaranya adalah Takrib bin Ibnu Khaldun atau sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarah dirinya. Selanjutnya adalah Muqaddimah, sebuah pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya Lubabul Muhassal fi Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di University of Aberdeen, Skotlandia, dalam artikelnya mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan bahwa tulisan-tulisan dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di Barat, terutama ahli-ahli sosiologi. Salah satu karya yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan Muqaddimah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menganalisis tentang apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal. Yang dapat dilihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Sebagai seorang sejarawan, Ibnu Khaldun mengeluarkan buah pemikiran yang begitu penting, yaitu hukum sejarah. Hukum sejarah adalah sifat-sifat yang beraturan tentang suatu kejadian yang kemudian membentuk substansi filsafat sejarah. Hukum sejarah sama halnya dengan hukum-hukum alam, yakni merupakan suatu hipotesis yang sangat kuat. Namun, meskipun demikian, hipotesis tersebut dapat saja disingkirkan jika tidak bekerja. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengelompokkan hukum sejarah menjadi 3 hal. Pertama, hukum kausalitas merupakan salah satu hukum sejarah yang termasuk dalam bagian determinisme sejarah. Kedua, hukum peniruan atau pengulangan ialah didasarkan pada kesamaan yang terkadang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan ketiga, hukum perbedaan menurut Ibnu Khaldun juga merupakan dasar dari determinisme. Meskipun pada satu sisi lain masyarakat memiliki beberapa kesamaan, namun tidak secara mutlak dan keseluruhan antar masyarakat itu sama persis, melainkan pasti ada perbedaan-perbedaan. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai pelopor studi filsafat sejarah modern. Seorang sarjana Amerika Serikat Philip Kitty menegaskan kontribusi besar Ibnu Khaldun dengan pujian begini, belum pernah ada sebelum dia, baik itu Arab apalagi Eropa, yang memiliki pandangan yang konferensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filosof sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan dunia Islam. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.